Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Syaputra dalam channel Baraja ITES, di mana kita bisa belajar di sini mengenai tutorial-tutorial menggunakan Microsoft Word. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 20 trik cepat Microsoft Word untuk teman-teman yang sedang ngerjain skripsi ataupun buat makalah. Nah, di mana terkadang kita dibutuhkan waktu yang cepat untuk bisa mengerjain makalah ataupun dokumen-dokumen yang ada di Microsoft Word. Oke, Sebelum itu, ayo dukung channel ini dengan like dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. pada trik yang pertama kita akan belajar mengenai find and replace. Nah, find and replace ini fungsinya adalah ketika teman-teman ingin mencari satu kata dalam satu dokumen dan ingin menggantinya dengan kata yang lain. Nah, misalnya kita beri contoh pada pada kata strategi. Nah, pada kata strategi ini ingin diganti menjadi kata pendidikan. Nah, kan nggak mungkin semuanya dilihat kemudian mengganti kata strateginya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga tugas ataupun dokumen kalian juga akan lama selesainya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ataupun fitur find and replace. Nah, caranya pertama kita klik Ctrl H. Sebelumnya kita blok dulu kalimatnya atau katanya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kalimat ya, mengganti kalimat sekaligus. Nah, untuk kata ini kita klik Ctrl H. Nah, kemudian di sini ada tulisan replace, find, dan go to. Nah, kemudian pada kolom find what, nah di sini kita isikan kata ataupun kalimat yang ingin kita gantikan. Nah, misalnya di sini strategi ya, sudah dituliskan karena sudah kita blok sebelumnya. Kemudian ingin kita ganti dengan kata metode. Metode. Nah, dengan kata metode. Proof. Ya, dengan kata metode. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, replace all, dan pintext. Nah, pada replace kita menggantinya satu-satu jika kita mengklik. Nah, digantinya satu-satu ya. Nah, ini. Nah, dia akan melihat mana kata-kata strategi satu per satu. Nah, gini. Nah, ini sudah digantinya kata metode. Nah, sudah diganti dengan kata metode. Nah, ini akan mengganti satu per satu. Nah, jika kita klik replace all, maka dia akan mengganti seluruh kata strategi yang ada pada dokumen ini. Nah, coba kita klik ya. Nah, ya, dia mengganti 57 replacement dari kata strategi menjadi kata metode. Oke, yes. Nah, kita oke kan saja. Oke, kemudian close. Nah, pada trik yang kedua itu kita menggunakan tombol Shift F5. Nah, misalkan teman-teman ingin memeriksa pada dokumen bab 2 ini. Nah, ingin memeriksa satu per satu, misalkan dari poin yang A sampai poin yang B atau poin poinnya nomor 2 gitu. Nah, kita ingin balik lagi ke atas. Nah, kita bisa menggunakan rumus Shift F5. Nah, dengan Shift F5, dia akan otomatis menggulir ke bawah tanpa kita harus scroll menggunakan mouse ataupun pakai touchpad ke bawah. Nah, dengan menekan tombol Shift F5, maka dia akan otomatis kursornya pindah ke halaman-halaman ataupun poin-poin penting yang pernah kita kunjungi. Nah, misalkan ini ya, poin yang A tadi kita klik, kemudian yang B, yang poin yang kedua, cermat gitu. Nah, sama kemudian yang ketiga, misalkan di sini, nanti dia akan pindah lagi ke atas, pindah lagi ke bawah gitu. Nah, ini akan memudahkan kita untuk men-scroll tanpa harus menggunakan mouse yang cukup lama. Oke, itu trik yang kedua menggunakan Shift F5. Nah, lanjut kepada trik yang ketiga. Trik yang ketiga kita menggunakan split. Nah, apa fungsinya split ini? Split ini berfungsi untuk membagi dokumen menjadi dua. Nah, kita bisa melihatnya sekali dua dengan men-scrollnya sekali dua. Nah, misalnya
di sini kita bagi dokumen ini menjadi dua. Untuk memilih slide, kita klik pada view ya, view di dokumen, tab bar view, kemudian kita pilih slide. Nah, kita bisa menggeser ini kemanapun kita mau. Nah, misalkan kita taruh di tengah-tengah ya. Nah, ini bisa kita scroll, yang ini juga bisa kita scroll. Nah, halamannya sama. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat referensi pada halaman yang ini. Nah, kita bisa men-scrollnya sekali dua. Untuk memeriksa misalnya, atau untuk melihat daftarnya. Nah, untuk menghilangkan split ini, kita klik remove split. Nah, akan hilang. Kemudian trik yang keempat, kita menggunakan rumus memblok kata. Nah, biasanya kita blok kata dengan menaruh kursor di ujung kalimat ataupun paragraf ataupun kata dengan klik kiri tahan dan menggesernya ke samping ataupun ke bawah. Nah, ada cara yang lain, itu dengan mengklik 2 kali pada bagian kata yang kita blok. Nah, klik 2 kali pada bagian kata yang ingin kita blok, maka semuanya akan terblok secara otomatis. Pada kata tersebut akan terblok secara otomatis. Nah, jika kita ingin memblok satu paragraf, maka kita cukup dengan klik 3 kali. Nah, dengan klik 3 kali akan memblok satu paragraf. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan untuk merubah format dari tulisan kita ya. Misalkan kata berdasarkan, ini kita taruh kursornya di tengah, dan kita ingin menggantinya dengan bold. Kita cukup dengan klik bold aja lagi. Nah, tidak perlu membloknya. Kita cukup klik bold aja lagi. Ya, jadi ini bisa mempercepat pekerjaan teman-teman juga. Kemudian itu trik yang keempat, blok kata. Kemudian untuk trik yang kelima, kita menggunakan tombol Shift F3. Nah, tombol Shift F3 fungsinya adalah untuk mengganti kata ataupun kalimat yang semulanya kapital ataupun ya sesuai format ini ya, kapital, small ataupun kapital yang di awalnya. Nah, contohnya seperti ini. Terlebih dahulu kita taruh kursornya di sini dengan menggunakan Shift F3. Nah, ini untuk satu kata ya. Satu kata kita menggunakan Shift F3, maka dia akan berganti dengan jenis yang sesuai kita inginkan. Ada yang huruf awalnya besar, atau huruf kapital semuanya, atau huruf kecil semuanya. Nah, ini akan lebih cepat daripada kita mencarinya di sini, kemudian kita ganti. Ataupun kita menghapus, kita tulis lagi ulang. Nah, ini juga akan memperlama pekerjaan kita. Nah, untuk teman-teman yang buru-buru mengerjakan skripsi ataupun makalahnya, ini juga akan bermanfaat sekali. Nah, kalau untuk satu paragraf, bisa juga yang kita klik 3 kali tadi. Nah, kemudian tombol Shift F3. Nah, semuanya akan menjadi besar atau menjadi kecil, atau huruf awal paragraf yang menjadi besar. Nah, ini akan lebih cepat ya daripada kita memilih pada di sini. Oke, itu trik yang ke-5 menggunakan Shift F3. Kemudian kita lanjut kepada trik yang ke-6. Trik yang ke-6, memperbesar kata ataupun kalimat dengan cepat. Nah, kita bisa memperbesar kata ataupun kalimat dengan cepat tanpa kita harus memilih pada nomor ukuran huruf atau ukuran font yang ada di sini. Nah, dengan cara menggunakan rumus kontrol tambah kurung kurawal. Nah, jadi ada dua jenis kurung kurawal, kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, misalkan ini kata proses, kita tekan kontrol dengan kurung kurawal buka. Nah, ini akan mengecilkan tulisan. Nah, tanpa kita harus mencarinya di sini. Nah, kalau menggunakan kontrol tambah kurung kurawal penutup, nah, ini akan membesarkan tulisan. Nah, sampai berapa yang kita mau. Ya. Ini
kita kembalikan lagi. Nah, sesuai yang kita mau. Jadi ini akan membantu pekerjaan kita menjadi lebih cepat tanpa kita harus mencari satu persatu di sini. Ya, itu trik yang keenam. Kemudian kita masuk kepada trik yang ketujuh, superscript dan subscript. Nah, apa fungsinya superscript dan subscript ini? Nah, ini sangat berguna sekali ya bagi teman-teman yang ingin membuat rumus-rumus fisika misalnya atau matematika yang ada pangkat-pangkatnya gitu. Nah, kita contohkan di sini, misalkan ada teman-teman yang ingin membuat rumus karbon dioksida gitu misalnya, H2O. Nah, ingin mengganti H2O ya, H2O. Ingin mengganti angka 2-nya ini jadi kecil di bawah. Nah, ini bisa kita gunakan tanpa kita harus mencari di format yang ada di sini, format rumus-rumus. Nah, kita bisa menggunakan subscript dan superscript. Nah, dengan cara kontrol tambah. Kontrol tambah. Jadi kita blok dahulu. Nah, kita katakan kontrol tambah. Nah, kontrol tambah kontrol, kemudian tanda tambah ya, tanda tambah yang ada di samping spek. Nah, ini akan merubahnya menjadi kecil di bawah. Nah, jika kita ingin menggantinya menjadi kecil di atas, kita gunakan kontrol shift tambah, maka dia akan ke atas. Jadi kita tambahkan menggunakan shift jika ingin memindahkannya ke atas. Atau juga ada cara lain dengan mengklik yang ada di sini ya. Nah, ini juga bisa. Oke. Itu rumus atau trik yang ketujuh. Kemudian trik yang ke-8, footnote. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menulis catatan kaki ataupun daftar pustaka di bagian akhir halaman. Mungkin ada sebagian yang belum tahu bagaimana caranya. Nah, caranya cukup mudah. Kita gunakan kontrol ALTF. Nah, dengan kita letakkan kursor di ujung kalimat ataupun di ujung paragraf, ujungan kutipan yang kita inginkan. Nah, kita gunakan kontrol ALTF. Nah, kan tertulis di sini urut 1. Nah, kursornya akan pindah ke bawah. Nah, kita terserah mau buat apa gitu. Membuat referensinya di mana, misalkan HTTP ataupun nama penulis gitu, misalkan Prayitno gitu. Nah, terserah. Nah, jadi kita cukup menggunakan kontrol ALT tambah F. Nah, itu untuk menambahkan footnote pada dokumen kita. Oke. Kalau ingin menghapusnya cukup letakkan kursornya di sini ya. Di sini, kemudian klik backspace. Ya, maka dia akan hilang. Oke, itu trik yang ke-8, footnote. Kemudian trik yang ke-9, menambahkan halaman baru dengan cepat. Nah, biasanya teman-teman yang ingin menambahkan halaman baru dengan mengklik insert, kemudian pack break itu misalnya kan, pack break. Nah, ini juga akan memakan akan memperlama pekerjaan kita. Nah, kita bisa dengan memilih kontrol enter. Nah, kontrol enter ya. Misalkan di sini ya, kita ingin buat halaman baru, kontrol enter. Nah, maka dia akan lebih cepat. Saya berkecil halamannya biar jelas ya. Oke, di sini misalnya kontrol enter. Nah, kita bisa menambahkan halaman baru dengan lebih cepat. Nah, oke. Itu trik yang ke-9, menambahkan halaman baru dengan lebih cepat ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada trik yang ke-10, menulis di area mana yang ingin kita tulis atau di area mana yang ingin kita sukai. Nah, biasanya kita jika ingin menulis
kalimat ataupun kata pada Microsoft Word, itu kursornya akan berada di terakhir kursor yang kita gunakan. Misalnya di ujung sini atau di awal-awal gitu kan. Tulis di sini. Nah, kita ingin menulis misalkan di sini. Nah, ada caranya. Kita hanya cukup mengklik 2 kali. Nah, oke. Nah, kita mau tulis di mana terserah. Nah, kita cukup dengan mengklik 2 kali. Jika kita klik sekali, maka dia akan berada pada kursor terdekat dengan akhirnya kalimat ataupun kata. Maka di sana akan tertuliskan. Nah, oke. Itu trik yang ke-10 ya. Menulis di area yang kita inginkan.